dimaksud dengan kurva Phillips? Kurva Phillips adalah hubungan terbalik atau trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Inflasi sendiri dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Sedangkan pengangguran adalah akibat dari tingginya tingkat perubahan tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang luas dan kurang maksimalnya penyerapan tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya, berikut kami lampirkan gambar dari kurva Phillips. Pada titik A diketahui tingkat inflasi rendah dan pengangguran tinggi. Sedangkan pada titik B diketahui bahwa tingkat inflasi tinggi dan pengangguran rendah. Dari kurva tersebut dapat diketahui hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran, yaitu apabila tingkat inflasi tinggi maka tingkat pengangguran akan rendah, begitupun sebaliknya. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan permintaan agregat, penawaran agregat, dan kurva Phillips. William Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran yang didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, yaitu jika permintaan naik, maka harga akan naik. Peningkatan permintaan agregat untuk barang dan jasa menyebabkan bertambahnya keluaran produksi dengan tingkat harga yang lebih tinggi. Keluaran produksi yang lebih besar berarti tenaga kerja yang dibutuhkan akan semakin banyak. Dengan demikian, maka tingkat pengangguran akan menjadi lebih rendah. Selain itu, tingkat harga yang lebih tinggi menyebabkan tingkat inflasi yang lebih tinggi pula. Lebih jelasnya, berikut kami lampirkan contoh keterkaitan kurva Phillips dengan model permintaan agregat dan penawaran agregat. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwasanya apabila permintaan agregat rendah, perekonomian berada pada titik A, keluaran produk rendah yaitu 7.700 dan tingkat harga rendah yaitu 105. Apabila permintaan agregat tinggi, perekonomian berada pada titik B, keluaran produk tinggi yaitu 8.100 dan tingkat harga tinggi yaitu 110. Kemudian kita beralih pada panel B yang menunjukkan implikasi hal tersebut dalam kurva Phillips. Titik A terjadi ketika permintaan agregat rendah memiliki tingkat pengangguran tinggi yaitu 6 dan inflasi rendah yaitu 5. Titik B terjadi ketika permintaan agregat tinggi memiliki tingkat pengangguran rendah yaitu 4 dan inflasi yang tinggi yaitu 10. Maka permintaan agregat yang lebih tinggi menggerakkan perekonomian menuju suatu keseimbangan dengan keluaran produksi atau output yang lebih tinggi dan tingkat harga yang lebih tinggi. Fungsi kurva Phillips. Kurva Phillips berfungsi untuk membantu para pembuat kebijakan dengan cara mengubah kebijakan moneter dan fiskal untuk mempengaruhi permintaan agregat. Sehingga mereka dapat memilih titik manapun dari kurva tersebut, apakah memilih tingkat pengangguran rendah dan tingkat inflasi yang tinggi, atau tingkat pengangguran tinggi dan tingkat inflasi yang rendah. Namun idealnya, para pembuat kebijakan menginginkan tingkat inflasi yang rendah dan tingkat pengangguran yang rendah. Akan tetapi, berdasarkan data historis menggambarkan bahwa kurva Phillips tidak bisa menggambarkan kombinasi tersebut. Jika pemerintah menghendaki tingkat inflasi yang tinggi dan tingkat pengangguran rendah, maka dilakukan dengan meningkatkan permintaan agregat dengan cara meningkatkan jumlah uang yang beredar, meningkatkan pengeluaran pemerintah, dan pemotongan pajak. Namun jika pemerintah menghendaki tingkat inflasi yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi, maka dilakukan dengan menurunkan permintaan agregat dengan cara menurunkan jumlah uang yang beredar, menurunkan pengeluaran pemerintah, dan menaikkan pajak. Kemudian materi yang selanjutnya adalah pergeseran dalam kurva Phillips, peran dari ekspektasi atau harapan. Kurva Phillips jangka panjang dapat dilihat dari gambar berikut. Pada gambar tersebut dapat dilihat jika bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar secara perlahan, maka tingkat inflasi rendah dan ekonomi berada pada titik A. Sedangkan jika bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar secara cepat, maka tingkat inflasi akan tinggi dan ekonomi akan berada pada titik B. Pada kedua kasus tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran cenderung pada tingkat normal yang disebut sebagai tingkat pengangguran alamiah. Jadi kesimpulan pada jangka panjang, pengangguran tidak akan lagi bergantung pada pertumbuhan uang dan tingkat inflasi. Selanjutnya, jika kita lihat pada gambar berikut, dalam panel A, peningkatan jumlah uang yang beredar
akan menggeser kurva permintaan agregat ke sebelah kanan dari AD1 menuju AD2. Sebagai akibat dari pergeseran ini, keseimbangan harga panjang akan bergerak dari titik A ke titik B. Tingkat harga mengalami kenaikan P1 ke P2, akan tetapi dikarenakan kurva penawaran agregat berbentuk tegak, maka keseluruhan produksi akan tetap sama. Pada panel B, pertumbuhan jumlah uang beredar yang lebih cepat akan menaikkan tingkat inflasi dengan menggerakkan perekonomian dari titik A ke titik B. Namun demikian, karena kurva Phillips berbentuk tegak, tingkat pengangguran pada kedua titik tersebut sama. Oleh karena itu, kurva penawaran jangka panjang dan kurva Phillips jangka panjang yang berbentuk tegak menggambarkan bahwa kebijakan moneter hanya mempengaruhi variabel nominal, yaitu tingkat harga dan inflasi, namun tidak mempengaruhi variabel real, yaitu keluaran produksi dan pengangguran. Pada jangka panjang, kebijakan moneter apapun yang diambil, keluaran produksi dan pengangguran akan berada pada tingkat alamiahnya. Tingkat pengangguran alamiah dapat dikurangi dengan kebijakan yang meningkatkan fungsi pasar dan tenaga kerja seperti undang-undang yang mengatur upah minimum, asuransi pengangguran, dan program pelatihan kerja. Para pembuat kebijakan dapat mengejar kebijakan moneter ekspansif untuk mencapai tingkat pengangguran yang lebih rendah untuk sementara waktu. Dalam jangka panjang, kebijakan jangka panjang yang lebih ekspansioner hanya mengarah pada inflasi yang lebih tinggi. Inflasi yang diharapkan mengukur berapa banyak orang yang mengharapkan tingkat harga keseluruhan untuk berubah. Karena tingkat harga yang diharapkan adalah salah satu faktor yang menentukan posisi kurva penawaran agregat dalam jangka pendek. Kemudian, kemampuan bank sentral untuk menciptakan inflasi yang tidak terduga dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar hanya ada dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, orang-orang datang untuk mengharapkan tingkat inflasi apapun yang dipilih oleh bank sentral untuk diproduksi, dan upah nominal akan menyesuaikan untuk mengikuti inflasi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa trade-off antara inflasi dan pengangguran hanya bertahan dalam jangka pendek. Yang kedua ada kurva Phillips jangka pendek. Friedman dan Phillips dapat diringkas dalam persamaan berikut, di mana tingkat pengangguran dihasilkan oleh tingkat pengangguran alamiah dikurangi faktor A, di mana A merupakan inflasi aktual dikurangi ekspektasi inflasi. Dalam jangka pendek, inflasi yang diharapkan diberikan sehingga inflasi aktual yang lebih tinggi dikaitkan dengan pengangguran yang lebih rendah. Variabel A adalah parameter yang mengukur seberapa banyak orang pengangguran merespon inflasi yang tidak terduga. Dalam jangka panjang, orang-orang datang untuk mengharapkan inflasi apapun yang diproduksi Fed, sehingga inflasi aktual sama dengan inflasi yang diharapkan, dan pengangguran pada tingkat alamiahnya. Dalam persamaan tersebut, menggambarkan tingkat tidak ada kurva Phillips jangka pendek yang stabil. Setiap kurva Phillips jangka pendek mencerminkan tingkat inflasi tertentu yang diharapkan. Eksperimen alamiah untuk hipotesis tingkat alami menyatakan bahwa pengangguran akhirnya kembali ke tingkat normal atau alami terlepas dari tingkat inflasi. Tidak ada trade-off antara inflasi dan pengangguran dalam jangka panjang. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah pergeseran pada kurva Phillips melalui peranan guncangan penawaran. Guncangan penawaran adalah suatu peristiwa yang secara langsung memengaruhi biaya produksi perusahaan dan juga harga yang ditetapkan, sehingga akan menggeser kurva penawaran agregat dalam perekonomian, dan hasilnya adalah kurva Phillips. Kejadian dalam guncangan penawaran yaitu kenaikan dan penurunan pasokan. Jadi di sini ekonomi mengalami stagflasi, yaitu kombinasi antara penurunan hasil produksi dan kenaikan harga. Berikut merupakan hubungan antara kurva Phillips dengan penawaran agregat. Panel A merupakan model permintaan agregat dan penawaran agregat. Panel A menunjukkan kurva penawaran agregat bergeser ke sebelah kiri, yaitu dari AS1 menuju AS2, sehingga titik keseimbangan juga bergeser dari A menuju B.
tingkat harga naik dari P1 menjadi P2 dan hasil produksi menurun dari Y1 menjadi Y2. Panel B merupakan kurva Phillips. Panel B menunjukkan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Pergeseran penawaran agregat tadi menggerakkan ekonomi dari titik dengan tingkat pengangguran dan inflasi yang lebih rendah, yaitu di titik A, menuju titik dengan tingkat pengangguran dan inflasi yang lebih tinggi, yaitu titik B. Jadi, kurva Phillips bergerak dari PC1 menuju PC2. Lalu karena perusahaan membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja untuk memproduksi hasil yang lebih sedikit, jumlah lapangan kerja yang tersedia menjadi berkurang, sehingga pengangguran meningkat. Dikarenakan harga menjadi lebih tinggi, maka tingkat inflasi juga mengalami kenaikan. Jadi, pergeseran pada penawaran agregat mendorong naiknya tingkat pengangguran dan inflasi. Kondisi yang tergambarkan oleh pergeseran penawaran agregat tadi adalah suatu kerugian. Dengan demikian, para pembuat kebijakan menghadapi pilihan sulit antara mengatasi inflasi atau pengangguran. Apabila mengurangi permintaan agregat untuk mengatasi inflasi, hakikatnya mereka akan semakin meningkatkan tingkat pengangguran. Jika dibalik, apabila para pembuat kebijakan meningkatkan permintaan agregat dan mengatasi pengangguran, malah mereka justru akan semakin meningkatkan inflasi. Lantas, apakah pergeseran yang bersifat merugikan pada kurva Phillips ini hanyalah sekedar sementara atau permanen? Jawabannya ada pada bagaimana masyarakat menyesuaikan harapan mereka terhadap inflasi. Jika masyarakat memandang kenaikan inflasi karena guncangan penawaran sebagai suatu penyimpangan sementara, inflasi yang diharapkan tidak berubah, dan kurva Phillips akan segera kembali pada posisi semula. Namun, apabila masyarakat yakin bahwa guncangan akan mengakibatkan inflasi yang lebih tinggi, maka inflasi yang diharapkan meningkat, dan kurva Phillips tetap pada posisinya sekarang, yakni pada posisi yang kurang diinginkan. Untuk materi yang selanjutnya itu ada disinflasi Volcker. Disinflasi adalah suatu situasi di mana tingkat harga itu meningkat pada tingkat pertumbuhan yang sangat lambat. Paul Volcker adalah mantan gubernur Federal Reserve Amerika Serikat yang mana terkenal karena ia mampu melawan inflasi yang terjadi pada sekitar tahun 1970-an dan 1980-an. Pada saat itu Amerika Serikat tengah mengalami inflasi yang sangat tinggi, kemudian Volcker akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga. Akhirnya, peredaran uang di Amerika Serikat pada saat itu dapat ditekan agar tujuannya inflasi tersebut dapat dikendalikan. Meskipun adanya penurunan inflasi ini mengakibatkan pengangguran yang cukup tinggi pada sekitar tahun 1982 dan 1983, namun berdasarkan kurva di samping dapat kita simpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Volcker ini telah berhasil menurunkan inflasi dari hampir 10% pada tahun 1980 dan 1981 menjadi 4% pada tahun 1983 dan 1984. Selain itu juga pada disinflasi Volcker ini tidak memakan biaya yang besar seperti yang diperkirakan oleh para ekonom. Yang selanjutnya itu ada era Greenspan. Sejak inflasi OPEC sekitar tahun 1970-an dan juga disinflasi Volcker sekitar tahun 1980-an, Amerika Serikat kemudian mengalami fluktuasi yang relatif ringan terhadap inflasi dan juga pengangguran. Lalu muncul era Greenspan ini ketika Greenspan menjadi gubernur Fed pada sekitar tahun 1987 menggantikan Paul Volcker. Pada gambar kurva di samping dapat kita lihat adanya inflasi dan juga pengangguran yang terjadi pada periode era Greenspan ini pada sekitar tahun 1984 sampai 2002. Periode ini tuh dimulai dengan adanya guncangan penawaran yang cukup menguntungkan. Pada tahun 1986, negara-negara OPEC itu seperti Arab Saudi, Kuwait, dan juga Irak itu mulai berselisih pendapat tentang tingkat produksi dan juga pembatasan penawaran minyak yang kini sudah tidak berlaku lagi. Akibatnya harga minyak itu jatuh kurang lebih dari setengahnya. Adanya guncangan penawaran ini mengarah pada penurunan inflasi dan juga pengangguran pada sekitar tahun 1989 dan 1990 di mana pengangguran pada saat itu sedang turun dan mengalami kenaikan inflasi. Akhirnya The Fed ini mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga dan juga mengurangi permintaan agregat sehingga mengakibatkan pengangguran itu kembali naik di atas sebagian besar estimasi tingkat alamiahnya dan inflasi kembali turun. Sejak saat itu sampai akhir tahun 1990-an, perekonomian mengalami kemakmuran. Materi yang terakhir yaitu tentang biaya-biaya untuk menurunkan inflasi. Yang pertama ada rasio pengorbanan. Rasio pengorbanan adalah angka dalam persen dari jumlah output atau hasil produksi yang hilang per tahun dalam proses mengurangi inflasi sebesar 1%. Estimasi rasio pengorbanan pada umumnya adalah 5%. Dapat diartikan bahwa untuk setiap poin persentase penurunan inflasi, 5% dari hasil produksi tahunan harus dikorbankan.
Jadi, apabila suatu negara ingin mengurangi inflasi, negara tersebut harus mengalami suatu periode yang diisi dengan hasil produksi yang rendah. Lalu yang kedua ada harapan rasional. Harapan rasional membuat asumsi bahwa orang menggunakan secara optimal semua informasi yang tersedia tentang kebijakan pemerintahan saat ini untuk meramalkan masa depan. Menurut teori ini, perubahan kebijakan moneter atau fiskal akan mengubah harapan. Jika orang membentuk harapan mereka secara rasional, maka inflasi akan memiliki inersia lebih kecil dari kelihatannya. Pendukung harapan rasional berpendapat bahwa kurva Phillips jangka pendek tidak secara akurat menunjukkan pilihan yang pembuat kebijakan berikan. Mereka percaya jika pembuat kebijakan bersungguh-sungguh mengurangi inflasi, orang rasional akan memahami komitmen dan menurunkan harapan mereka akan inflasi. Inflasi lalu dapat turun tanpa peningkatan pengangguran dan turunnya output. Materi selanjutnya yaitu kurva Phillips selama krisis keuangan. Gambar di samping merupakan contoh keadaan kurva Phillips selama krisis keuangan. Gambar tersebut merupakan kurva Phillips Amerika yang menunjukkan implikasi dari peristiwa inflasi dan pengangguran yang terjadi sejak 2007 hingga 2009. Karena penurunan dalam permintaan agregat meningkatkan pengangguran dari 5% hingga hampir mencapai 10%. Hal tersebut juga menurunkan tingkat inflasi dari 3% ke 1%. Hal itu terjadi karena pada tahun 1995 sampai 2006, pasar perumahan Amerika Serikat mengalami goncangan dan rata-rata harga perumahan Amerika Serikat mencapai lebih dari 2 kali lipat. Akan tetapi, bom pada pasar perumahan tersebut terbukti tidak berkelanjutan. Pada tahun 2006 hingga 2009, harga rumah turun sepertiganya. Penurunan besar-besaran ini mengakibatkan penurunan dalam kesejahteraan rumah tangga dan kesulitan yang dialami oleh banyak lembaga keuangan yang telah melakukan pertaruhan melalui pembelian sekuritas berbasis hipotek bahwa harga akan terus meningkat. Jadi, krisis keuangan tersebut mengakibatkan penurunan dalam permintaan agregat dan peningkatan yang tajam dalam pengangguran. Berikutnya yaitu studi kasus. Menjelang akhir abad ke-20, banyak negara mengalami penurunan tingkat inflasi dan tingkat pengangguran selama beberapa tahun. Contohnya, pada tahun 1999, besarnya inflasi rata-rata negara Eropa turun menjadi 1,4%, dan negara Asia secara keseluruhan tidaklah jauh beda dari angka 2,2%. Hal ini menimbulkan keraguan bagi para pengamat ekonom dunia tentang teori kurva Phillips. Kondisi dari tingkat inflasi dan pengangguran mungkin memberikan kesan bahwa tidak ada lagi trade-off antara dua variabel ini. Namun, kita mengetahui bahwa trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran bergeser setiap saat. Pada dekade 1990-an, trade-off sedang bergeser ke kiri sehingga perekonomian dapat menikmati pengangguran dan inflasi yang rendah. Peristiwa ini terjadi akibat dari keberhasilan kebijakan bank-bank sentral untuk menurunkan inflasi dan menjaganya tetap rendah. Sehingga kepercayaan publik terhadap perlawanan bank-bank sentral terhadap inflasi pun meningkat. Selain itu, pakar ekonom percaya bahwa guncangan-guncangan penawaran yang menguntungkan juga mempengaruhi penurunan inflasi yang diharapkan. Ada 3 peristiwa yang menjadi penyebab pergeseran penawaran agregat yang menguntungkan. Yang pertama, kemerosotan harga komoditas dasar di pasar dunia pada tahun 1990-an yang menyebabkan pengurangan biaya produksi. Yang kedua, terjadinya perubahan mendasar di pasar tenaga kerja akibat dari banyaknya tenaga kerja tua yang berasal dari generasi baby boom yang lahir pada Perang Dunia Kedua. Hal ini menyebabkan kenaikan umur rata-rata tenaga kerja. Yang ketiga, kemajuan teknologi yang mempengaruhi bagian perekonomian menyebabkan menaiknya produktivitas. Para ekonom memperdebatkan, manakah dari penjelasan dari pergeseran kurva Phillips ini yang paling masuk akal. Pada akhirnya, kisah yang lengkap mungkin mengandung masing-masing unsur tersebut. Pada periode 1990-an ini, mengingatkan kita bahwa trade-off jangka pendek ini berubah sepanjang waktu, sehingga terkadang sangat sulit untuk diprediksi.